Austrian GP Red Bull Ring menyajikan balapan ke-11 musim ini dan nge-host sprint race kedua juga untuk musim 2022. Jadi dari hari Jumat tuh udah akan banyak banget aksi tentunya, karena dari hari Jumat udah ada qualifying, sprint race di hari Sabtu, dan balapan the main race di hari Minggunya. Untuk balapan ini gue akan beri rating 8 dari 10. Lumayan lah, dari awal udah ada berapa aksi, pertengahan juga ada aksi dikit, dan akhir-akhir ada berapa drama juga dan bikin berapa fans mungkin udah mulai berdiri dari kursinya untuk nontonnya, oke? Oke lah, saatnya gue review Austrian GP 2022. Sprint race kedua musim ini. Seperti yang gue bilang tadi, Austria akan nge-host sprint race kedua di 2022. Max Verstappen memenangkan sprint race dari pole dengan duo Ferrari finish di posisi kedua dan ketiga. Tapi yang sangat memancing perhatian di sprint race ini ialah battle antara Mick Schumacher dan Lewis Hamilton. Mick benar-benar edan betul defense-nya di sprint race ini dan menahan Lewis cukup lama. Walaupun akhirnya lewat juga, tapi defense-nya Mick perlu kita apresiasi. Sayang aja, dia finish di posisi ke-9 dan gagal raih poin di sprint race ini, tetapi the real race adalah besoknya. Charles Leclerc kembali meraih kemenangan. Walaupun Max Verstappen meraih kemenangan di sprint race, tetapi Charles Leclerc lah yang meraih kemenangan di main race-nya. Dari awal balapan memang terlihat bahwa Charles Leclerc tuh lebih kenceng gitu, dan terbukti saat dia dengan late braking menyalip Max Verstappen. Lalu Max box berapa lap kemudian, tetapi duo Ferrari stay out cukup lama. Tapi emang di sini strategi mereka udah bener, dan tinggal eksekusi aja ketika mereka pit, mereka akan lebih cepat dari Max dan menyalipnya. Itulah yang Charles lakukan. 2 kali ya ia lakukan itu, dia menyalip Verstappen 2 kali setelah pit, karena 2 kali pit ya. Namun drama muncul di akhir-akhir ketika Charles mengalami masalah dengan pedal gasnya, dan dia akan kehilangan kecepatan di beberapa tikungan, terutama tikungan ketiga. Tetapi Charles dapat bertahan dan akhirnya meraih kemenangan kembali musim ini. Kemenangan ketiganya musim ini dan kemenangan berturut-turut Ferrari dari Silverstone ke Red Bull Ring. Carlos Sainz apes lagi. Setelah memenangkan balapan di Silverstone minggu lalu, Carlos Sainz berharap dia akan melanjutkan tren positif di Austria. Itu hampir ia lakukan ketika ia bisa saja menyalip Max dengan ban barunya dan Ferrari dapat meraih 1-2 lagi. Drama terjadi ketika ia sedang mendekati Max Verstappen, mesin dia meleduk dan lagi-lagi dia harus DNF yang bukan merupakan kesalahan dia. Ketika strategi Ferrari lagi waras, malah mesinnya ngambek. Padahal ini kesempatan untuk mereka mendekati Red Bull di klasemen. Apalagi Checo juga DNF karena damage di mobilnya di lap-lap awal karena kontak dengan George Russell. Yowes, semoga Ferrari bisa berbenah karena 2 minggu lagi kita akan balapan di Paul Ricard, Prancis. Dua Mercedes solid. Karena Checo dan Carlos DNF, maka pebalap Mercedes akan meraih podium lagi dan Lewis meraih podium secara berturut-turut. Walaupun gak sedekat minggu lalu lah, tapi ya lumayan lah ya. Dan George Russell setelah kontak dengan Checo di awal-awal, kena penalti, terjun ke belakang, masih mampu comeback dan finish di posisi keempat. Apakah streak top 5 yang baru akan dibuat oleh George Russell di musim ini? Kita lihat saja. Tapi hasil ini merupakan hasil yang solid untuk dua Mercedes. Duo Haas poin lagi. Setelah meraih hasil double point di Silverstone, Haas ingin melanjutkan tren positif tersebut di Red Bull Ring. Dan itu adalah tempat yang sangat tepat untuk melakukan itu. Karena kalau kita lihat dari masa lalu ya, kalau Haas selalu kenceng mobilnya, Haas tuh selalu kenceng di sini. Itulah yang terjadi dan Mick lagi-lagi menunjukkan kualitasnya di sini dengan finish di posisi ke-6 dan K-Max juga finish di posisi ke-8. Mick meraih driver of the day juga ya. Dan gue udah bilang, kalau Mick udah raih poin pertamanya dan udah dapat momentumnya juga, dia bakal perform dengan baik dan semoga aja dia bisa terus tampil seperti ini karena ini akan menolong Haas juga setelah beberapa balapan sulit. Dan perlu diingat juga kalau Haas belum bawa upgrade sama sekali untuk musim ini. Jadi mereka benar-benar balapan dengan mobil yang sama dari Bahrain sampai sekarang. Jadi ini merupakan hasil yang cukup baik dan ditambah mereka tidak ada crash juga. Jadi ya bisa hemat dana juga lah ya. Segitu aja review balapan Austrian GP. Bagaimana menurut kalian? Bosen? Atau seru? Atau biasa aja? Kalau menurut gue sih ya lumayan lah untuk membuat kita berdiri dari kursi dan menontonnya dengan cukup tegang, apalagi di akhir-akhir. Silahkan komentar di kolom komentar pendapat kalian mengenai balapan ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.